Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat semua ya? Dan harus tetap semangat belajar. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Ustazah Ana ya. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 4. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama, kita akan belajar tugas kita dalam kehidupan sosial. Yang kedua, kita juga akan belajar menentukan perbedaan individu berdasarkan suku, kelamin, dan usia. Selanjutnya, kita belajar bagaimana cara menaksir harga suatu barang. Selanjutnya, kita juga akan belajar permainan atau olahraga apa saja yang melibatkan gerakan menendang, menangkap, dan melempar bola. Dan yang terakhir, kita akan belajar bahan buatan apa saja yang bisa dijadikan sebuah karya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan aktivitas pembelajaran kita, dengarkan cerita Ustazah dulu ya. Ustazah ingin bercerita tentang Siti dan keluarganya yang berkunjung ke rumah kakek. Siti dan keluarga hampir setiap bulan berkunjung ke rumah kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman juga Pak D. Di sana ada Zahra, anak dari Pak D. Zahra sekolah setingkat dengan SMP, sementara paman sekolah di SMA. Siti sering sekali bertukar cerita dengan Zahra. Kali ini mereka sedang bercerita tentang kegiatan upacara Sumpah Pemuda yang mereka lakukan di sekolah masing-masing. Ternyata mereka memiliki pengalaman yang sama, yaitu mendengarkan petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Tidak berapa lama kakek memanggil Siti dan Zahra. Ternyata kakek berencana untuk mengajak Siti, Zahra, dan keluarga yang lain untuk berkunjung ke panti asuhan yang tidak jauh dari rumah kakek. Sesampainya di panti asuhan, Siti melihat ternyata banyak sekali anak-anak yang tidak memiliki ayah atau ibu. Bahkan tidak hanya berasal dari daerah kakek saja, ada juga yang berasal dari daerah-daerah lain. Ada dari suku Jawa, Batak, dan juga yang lainnya. Alhamdulillah, menurut cerita kakek, berkat rasa persatuan dan kesatuan serta kepedulian masyarakat sekitar, anak-anak yatim di panti asuhan ini semua bisa bersekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Bahkan ada yang sudah kuliah. Di panti asuhan, Siti juga melihat beberapa anak-anak sedang asik bermain bola kasti, yaitu permainan yang menggunakan bola dan pemukul bola. Dalam permainan bola kasti diperlukan keahlian berlari, menangkap bola, dan juga memukul bola. Dalam hati, Siti ingin bergabung bermain bersama mereka, namun waktu tidak memungkinkan. Kakek sudah mengajak Siti, Zahra, dan keluarganya untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, kakek memberikan Siti dan Zahra masing-masing uang Rp5.000. Siti dan Zahra tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kakek. Lalu Zahra menyampaikan idenya kepada Siti. Siti, bagaimana kalau kita membeli kertas origami dan lem dengan uang Rp5.000 ini? Kita bisa membuat tempat pensil dengan kertas origami dan lem. Untuk bahan yang lainnya, kita cari bahan-bahan bekas. Bagaimana Siti? Lalu Siti menjawab, memangnya berapa harga kertas origami dan lem? Apakah cukup uang kita untuk membeli bahan-bahan itu? Tentu saja cukup. Kertas origami harganya Rp2.000, lem harga Rp1.000. Bahkan uang kita masih ada sisa, Siti. Nah, bagaimana menurut Siti? Terus jawab Siti, baiklah, ide yang bagus. Aku senang dengan ide Kak Zahra. Terima kasih Kak Zahra. Nanti ajarin aku membuat tempat pensil ya. Baiklah, jawab Zahra. Nah, demikianlah cerita Ustazah tentang Siti dan keluarga yang berkunjung ke rumah kakek. Bagaimana anak-anakku sekalian? Apa saja yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Banyak ya.
Yang pertama, kita bisa belajar tentang tugas kita dalam kehidupan sosial dari cerita kakek Siti Zahra yang berkunjung ke panti asuhan. Jadi kita harus memiliki kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita yang memerlukan bantuan kita. Juga kita sebagai anak yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua, kepada orang tua, kakek, nenek, atau ustadz ustazah kita. Bagaimana cara kita menghormati mereka? Tentu saja dengan berkata yang santun, merendahkan suara kita, mengucapkan terima kasih jika diberikan bantuan, dan tidak lupa kita juga selalu patuh dan taat kepada mereka. Selain itu, banyak lagi tugas kita dalam kehidupan sosial yang dapat kita lakukan. Misalnya, menghargai dan menghormati teman-teman kita meskipun berbeda suku ataupun berbeda agama. Kita juga tetap menyayangi kepada orang-orang yang lebih muda daripada kita. Dari cerita tadi, kita juga bisa belajar bahwa setiap kita itu memiliki perbedaan. Ada perbedaan karena jenis kelamin, yaitu ada perempuan dan juga ada laki-laki. Perempuan contohnya seperti Siti, Zahra, nenek, ibu. Nah, kalau laki-laki yaitu seperti kakek, ayah, paman, dan Pak D. Dari pakaiannya sudah bisa kita bedakan ya. Kalau perempuan tentu saja menutup auratnya dengan memakai jilbab, pakaian yang longgar dan panjang. Kalau laki-laki biasanya memakai celana dan tentu saja tidak memakai jilbab. Selain dari perbedaan jenis kelamin, kita juga ada perbedaan berdasarkan suku. Misalnya ada suku Jawa, Sunda, Batak, Bali, Dayak, dan banyak lagi yang lainnya. Di Indonesia kaya akan berbagai suku bangsa. Contohnya tadi ya, suku Jawa berasal dari Jawa, suku Sunda berasal dari Jawa Barat, suku Batak berasal dari Sumatera Utara, suku Dayak berasal dari Kalimantan, suku Bali berasal dari Bali, dan masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Selain dari perbedaan suku dan jenis kelamin, kita bisa membedakan individu berdasarkan usianya. Jadi, usia terbagi menjadi 3, yaitu usia 0-12 tahun disebut anak-anak, usia 13-17 tahun disebut remaja, usia 18 tahun ke atas disebut dewasa. Contohnya biasanya anak usia 0-12 tahun yaitu bayi atau yang sekolah TK sampai SD. Yang remaja biasanya sekolah SMP atau SMA. Yang 18 tahun ke atas yang sudah dewasa biasanya sudah kuliah, kerja, atau bahkan seperti ayah, ibu, dan kakek nenek kita. Baiklah, anandaku sekalian, dalam cerita tadi juga diceritakan bagaimana Siti dan Zahra menaksir harga suatu barang, sehingga dapat memperkirakan uangnya bisa untuk membeli barang atau tidak. Yaitu tadi ketika Siti dan Zahra masing-masing diberikan uang oleh kakek Rp5.000 dan ingin dibelikan kertas origami seharga Rp2.000 dan lem seharga Rp1.000. Artinya uang Rp5.000 milik Siti bisa berkurang Rp3.000 dan masih ada sisa Rp2.000. Demikian juga punya Zahra jika Zahra membelikan bahan yang sama dengan Siti. Nah, kira-kira karya apa saja yang bisa dibuat oleh Siti dan Kak Zahra dari bahan buatan? Bahan buatan itu apa ya? Yaitu bahan yang dibuat oleh manusia, contohnya kertas origami atau lem. Atau bahan lainnya yang dibuat oleh manusia, misalnya botol plastik, koran, dan yang lainnya. Jadi, si Zahra dan Siti tadi ingin membuat tempat pensil. Atau kalian juga bisa loh membuat karya lain dengan bahan-bahan buatan lainnya.
Dan satu lagi dari cerita tadi kita jadi tahu bahwa menendang, melempar, dan menangkap bola bisa kita temui dalam aktivitas permainan atau olahraga apa saja. Salah satu yang disebutkan dalam cerita tadi, melempar dan menangkap bola itu ada dalam permainan bola kasti. Nah, kalau gerakan menendang kira-kira ada dalam permainan atau olahraga apa ya? Pasti kalian tahu. Ya, benar. Yaitu bisa kita sering lakukan di dalam gerakan permainan sepak bola. Nah, kira-kira permainan atau olahraga apa lagi ya yang melibatkan gerakan menendang, melempar, dan menangkap bola? Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya aktivitas pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan materi yang usah saya sampaikan dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan kalian. Agar kalian lebih memahami apa yang usah saya sampaikan, kalian bisa buka kembali buku kalian dan silahkan banyak membaca agar wawasan serta pengetahuan kalian lebih luas lagi. Tetap semangat belajar. Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.